Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan program eh, dari tugas 4 saya. Yang pertama, saya lihatkan dulu jurnalnya. Di sini jurnal yang saya dapat adalah tentang klasifikasi masyarakat miskin menggunakan metode Naive Bayes. Di mana di sini hmm, dia total kasusnya, yaitu total kasusnya ada di sini 171 kasus, tetapi di sini yang diberikan tabel hanya 19 kasus. Jadi di sini saya akan memecahkan dari 19 kasus ini, di mana yang akan saya ambil di sini adalah ID, umur, status, pendidikan, tanggungan, pekerjaan, penghasilan, dan aktual kelas. Langsung saja saya akan masuk ke dalam perhitungan Excel-nya. Ya, di sini saya mengambil tadi datanya. Di sini tabelnya, yaitu ada 19 data, di mana di umur ada tua muda, status ada kawin, belum kawin, dan cerai, dan dan masih banyak lagi. Di sini pemecahan yang pertama saya ambil di atribut umurnya, yaitu ada tua muda. Di sini dengan mengambil jumlah kejadian dipilih, ada jumlah kejadian dipilih itu yaitu miskin dan tidak miskin. Yaitu di sini nanti apakah dia dalam kategori miskin atau tidak miskin seperti itu. Di sini tua dengan 8 kasus yaitu miskin dan 2 kasus tidak miskin. Dan kemudian muda ada 6 kasus miskin dan 3 kasus tidak miskin. Kemudian mencari probabilitas dari jumlah kejadian di miskin. Terutama pertama ke yang tua dulu. Di sini untuk mencarinya nilai jumlah kejadian yaitu 8 ini dibagi dengan jumlah kasusnya, yaitu jumlah kasus miskinnya ada 14 kasus miskin. Jadi didapat 0,571. Begitu juga dengan yang muda, yaitu ini 6 dibagi dengan 14 kasus. Didapat 0,428 sekian-sekian. Kemudian untuk probabilitas tidak miskinnya seperti juga di sini tidak miskin kan ada 2 dibagi dengan 5, didapat 0,4. Kemudian yang muda tidak miskin juga seperti itu, 3 dibagi dengan 5 didapat 0,6. Ya, seperti itu dilakukan pada setiap atributnya. Di sini ada totalnya 7 atribut, di mana atribut pertama umur, status, pendidikan, tanggungan, pekerjaan, penghasilan, dan terakhir aktual kelas. Ya, di sini dilakukan proses yang sama pada setiap atributnya. Maka akan didapat hasil yang seperti ini, yang terlihat di layar. Dan yang terakhir itu nanti akan menghitung aktual kelasnya, yaitu di mana jumlah kejadian miskinnya dan jumlah kejadian tidak miskinnya. Kemudian dicari probabilitasnya. Setelah didapat hasil perhitungan dari setiap atributnya, probabilitas dari setiap atribut, di sini memasukkan ada sebuah kasus baru, di mana kasus baru ini didapat dari jurnalnya ya. Saya perlihatkan dulu jurnal yang ada kasusnya. Ya, di sini di jurnal sini ada ini yang saya garis. Ada umur tua, status kawin, pendidikan SLTP, tanggungan 1 orang, pekerjaan, pedagang, penghasilan tinggi. Dan di sini dia mendapatkan hasil yaitu di kategori tidak miskin. Saya akan mencarinya menggunakan
Excel-nya dengan 19 kasus yang telah diberikan ini. Oke, yang pertama-tama kita cari probabilitas aktual kelas miskin dengan mencari di sini kan ada di setiap atributnya. Probabilitas umur sama dengan tua, yaitu di sini kan umur sama dengan tua, probabilitas status sama dengan kawin, jadi itu di sini. Probabilitas pendidikan sama dengan SLTP ini, dan probabilitas tanggungan 1, probabilitas pedagang, probabilitas penghasilan tinggi, ya seperti dikalikan semua, maka nanti akan didapat 0, di mana 0 tersebut adalah diambil dari setiap nilai yang diminta, seperti ini contohnya. Umur tua di kelas miskin, ya. Umur tua di sini di kelas miskin. Di kelas miskin di sini ada 8 dibagi dengan 14, maka didapat 0,5742 sekian. Nah, seperti itu. Dilakukan untuk aktual kelasnya miskin, maka semua diambil di probabilitas miskinnya. Seperti ini, tua miskin, tua probabilitas miskin, terus kawin probabilitas miskin, SLTP probabilitas miskin, ya seperti itu sampai di penghasilan tinggi. Kemudian di probabilitas aktual tidak miskinnya juga seperti itu, sama lakukan dengan yang probabilitas kelas miskin ini tadi. Setelah nilai ini didapat, kemudian kita mencari probabilitas akhir untuk penentuan nilainya, yaitu dengan probabilitas nilai ini tadi, yang ini aktual kelas miskin, itu dikali dengan nilai aktual kelas miskin, probabilitas nilai aktual miskinnya, itu yang ini ya, yang ini, yang aktual kelas miskin. Itu letaknya di probabilitas yang aktual kelas ini. Kemudian setelah itu lakukan juga pada probabilitas aktual kelas tidak miskin, maka didapat nilainya seperti ini. Setelah nilai ini didapat, maka kita mencari nilai terbesar dari kedua nilai ini, maka didapat nilai terbesarnya yaitu di kelas tidak miskin. Maka kesimpulan di sini bahwa umur tua, status kawin, pendidikan SLTP, tanggungan 1 orang, pekerjaan pedagang, penghasilan tinggi, maka aktual kelasnya tidak miskin, seperti itu. Oke, langsung saja masuk ke dalam programnya. Tapi sebelum masuk ke program, di sini saya bahas dulu di database-nya. Di sini database ini adalah data yang tadi saya ambil dari jurnalnya. Kemudian tambahan di dalam database ini hanya pada function. Ya, di sini saya menambahkan functionnya untuk mencari atau menjumlahkan dari setiap yang dicari, seperti itu. Memudahkan saya untuk menghitungnya nantinya. Kemudian langsung saja saya masuk ke dalam menu programnya. Ya, di sini ada tampilan yang dimana ini berada di menu home. Menu home ini hanya terdapat datanya saja. Di sini dilakukan pemanggilan dari database saja. Kemudian di probabilitas C1 di sini tadi seperti yang kita lakukan di Excel tadi untuk mencari probabilitas di setiap atributnya. Seperti itu. Mungkin di sini tidak banyak dijelaskan karena tadi sudah dijelaskan di Excel-nya. Hanya di sini perhitungannya sama saja. Mungkin saya akan perlihatkan programnya di probabilitas C1 ya. Di sini saya perlihatkan probabilitas C1 ya, di sini. Nampak? Di sini ya probabilitas C1 itu umur. Dimana di sini saya memanggil jumlah kelas aktual ya. Di sini total keseluruhan
dari kasus miskin dan total kasus tidak miskin. Seperti itu yang ini ya. Pemanggilan saja untuk melakukan penjumlahan dari database-nya. Setelah itu di sini eh, tua dan muda, ada tua dan muda. Di sini tua ini mengambil dari database juga, yaitu eh, total jumlah eh, aktual miskin dan keterangannya tua, yaitu di atribut umur ini. Seperti itu, sama juga yang tidak miskin tua. Kemudian di muda juga seperti itu lakukan juga. Setelah itu, untuk mencari nilai dari probabilitas tadi, di sini ada probabilitas tua miskin, di mana tua miskin itu dari jumlah ini, yaitu total miskin tua ini di sini dari database dia dipanggil dibagi dengan aktual miskin. Aktual miskin ini jumlah kasus miskin, yaitu yang ini aktual miskin nih. Kemudian didapatlah probabilitas tua miskin, yaitu yang ini probabilitas tua miskin yang 0,5714 itu. Kemudian yang ini probabilitas tidak miskin juga seperti itu. Itu untuk mendapatkan yang ini, yang 0,4 ini. Setelah itu yang probabilitas muda sama juga dilakukan untuk mencari probabilitasnya. Setelah mencari probabilitasnya, kemudian saya menjumlahkan ini di sini, yaitu untuk mendapatkan dari di sini jumlah total ini, yaitu jumlah miskin ada 14 dan jumlah tidak miskin ada 5, seperti itu. Ya, itu dilakukan di sini untuk mencari nilainya. Dan di sini ada pro umur miskin, itu maksudnya untuk menjumlahkan dari setiap probabilitasnya tadi, yang untuk mendapatkan ini nilai 1 ini, yaitu total probabilitas miskin dan total probabilitas tidak miskin. Ya, seperti itu, dan kemudian ditampilkan saja. Ya, di sini ini berada di probabilitas C1 tadi kita ya. Kemudian di probabilitas C2 juga lakukan seperti itu, sama dengan yang tadi, hanya saja di sini atributnya status diganti. Kemudian di probabilitas C3 yaitu pendidikan sama juga. Di probabilitas C4 juga seperti itu sama. Probabilitas C5 sama dan probabilitas C6 juga sama. Dan yang terakhir itu probabilitas C7 yaitu aktual kelasnya tadi. Itu sama juga, seperti itu juga cara menghitungnya. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu untuk penyelesaian kasus, di mana di sini kita melakukan input yaitu data kasus. ID di sini kita masukkan nomor urutan, yaitu yang tadi kan ada totalnya ada 19 kasus ya di sini, 19 kasus, maka kita masuk di status kasus 20. Dan kita masukkan tadi umur kasus yang tadi. Kita lihat kasus yang tadi, umur tua, status kawin, pendidikan SLTP, tanggungan 1 orang, pekerjaan pedagang, penghasilan tinggi, dan aktualnya masih tanda tanya nanti ya. Di sini kita masukkan umur tua, statusnya kawin, pendidikannya SLTP, tanggungannya 1 orang, pekerjaannya pedagang, dan penghasilannya tinggi. Ya, seperti ini kan inputan dari kasus ini untuk mendiagnosa apakah dia dalam kategori tidak miskin atau dia malah masuk ke dalam kategori miskin, seperti itu. Langsung saja kita klik proses data. Ya, di proses data ini di sini dilakukan lagi pemanggilan seluruh data yang telah ditampilkan di probability C1, C2 sampai C7. Ya, di sini saya skip saja karena di sini sudah saya jelaskan tadi. Oke, di sini langsung masuk di kasus baru. Ya, di sini langsung masuk di kasus baru. Di kasus baru di sini kita masuk dengan ID 20 dengan kasusnya itu umur tua, status kawin, pendidikan SLTP,
tanggungan satu orang, pekerjaan pedagang, penghasilan tinggi, dan aktualnya masih tanda tanya. Langsung masuk ke prosesnya. Di sini probabilitas X aktual kelas miskin sama dengan miskin, di mana probabilitas umur diambil, probabilitas status, probabilitas pendidikan, probabilitas tanggungan, dan probabilitas pekerjaan dan penghasilan. Yaitu diambil dari di sini contohnya seperti tadi ya. Umur tua dalam kelas miskin diambil dapatnya 0,57142. Kita lihat di atas tadi. Umur tua statusnya miskin, yaitu langsung di sini masuk. Aktualnya miskin. Ini dapat ya. Ya seperti itu. Sama dengan di probabilitas yang atribut lainnya juga seperti itu, diambil di kelas miskinnya saja. Maka didapat hasilnya di sini 0. Kemudian masuk ke probabilitas X aktual kelas tidak miskin. Juga seperti itu dilakukan. Hanya saja di sini pada probabilitas umurnya diambil umur tua dan aktual kelasnya tidak miskin. Ya, dilakukan pada setiap atribut juga. Setelah mendapatkan hasilnya di sini, kemudian untuk mencari probabilitas akhir, di mana probabilitas ini menentukan apakah dia masuk ke kelas yang mana gitu. Langsung saja. Di sini probabilitas aktual miskin sama dengan probabilitas X aktual kelas sama dengan miskin, yaitu yang ini tadi, yang di atas ini, dikali dengan probabilitas aktual kelas miskin, yaitu yang ini, aktual kelas yang C7-nya. Di mana dia di kelas miskin, maka diambil di probabilitas kelas miskinnya sini. Maka karena dikalikan dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Seperti itu. Sama juga dengan probabilitas kelas tidak miskin di sini, sorry. Ini maksudnya tidak miskin. Juga seperti itu. Maka didapat hasilnya di sini probabilitas X aktual kelas tidak miskin. Di sini aktual tidak miskinnya 0,0372. Di sini ya, tepat kan? Dan di probabilitas aktual kelas tidak miskinnya di sini yaitu yang ini, yang di atas, yang C7 0,26 ya, 0,2631 seperti itu. Dan itu dikalikan maka didapat 0,000808 sekian. Maka di sini setelah itu dicari nilai maksimumnya. Nilai maksimum. Dan didapat bahwa ID 20 dengan umur tua, status kawin, pendidikan SLTP, tanggungan satu orang, pekerjaan pedagang, penghasilan tinggi, aktual kelasnya tidak miskin, seperti itu. Karena nilai terbesarnya adalah tidak miskinnya, seperti itu. Saya perlihatkan di program proses perhitungannya tadi. Saya skip ke bawah karena ini hanya pemanggilan yang atas ini. Ya, di sini di mana status barunya tadi hanya dipanggil dari dipostkan dari perhitungan.php ini ya. Kemudian setelah dia dipanggil lalu melakukan seleksi. Di sini saya melakukan seleksi. Proses hitung apabila dia diambil dari umur apabila dia sama dengan tua, maka diambil probabilitas di sini UM artinya umur miskin, dan UT saya inisialiskan saja umur tidak miskin, maksudnya seperti itu. Dan apabila dia tidak tua, berarti dia kan muda. Di sini yang muda juga seperti itu. Hanya diambil probabilitas muda miskin dan probabilitas muda tidak miskin. Lakukan perulangan ini pada setiap atributnya, yaitu di sini status, yang ini pendidikan, tanggungan,
pekerjaan, dan yang terakhir penghasilan. Di mana apabila sudah didapat di sini, maka langsung masuk ke perkaliannya. Ya, perkalian tadi yang ini ya, untuk mengalihkan yang ini, yang aktual kelasnya. Progres tua ini, apabila dia terpilih UM, di mana saja UM, umur miskin tadi, misalnya tua ataupun muda, dikali dengan SM-nya, ya di sini status muda, status miskin maksudnya, terpilih di mana saja, mau dia status status miskinnya di belum kawin atau di kawin atau bahkan cerai, dia dapat terpilih dari SM-nya saja di sini. Nah, seperti itu, kemudian dikalikan, maka setelah itu ditampilkan di sini, hanya diekokan saja untuk menampilkan. Nah, setelah didapat ini juga seperti itu, untuk melakukan probabilitas terakhirnya bahwa menentukan nilai layak atau tidak, miskin atau tidak miskinnya. Di sini saya rubah dulu, tidak miskin. Ya, seperti itu contohnya. Maka setelah itu didapat, lalu dilakukan perbandingan. Jika probabilitas kasus miskin besar sama dengan probabilitas kasus tidak miskin, maka dia akan keterangannya miskin. Apabila probabilitas kasus miskinnya lebih kecil, maka dia akan muncul tidak miskin, seperti itu. Dan ini hanya melakukan penampilan saja di akhir untuk kesimpulan. Langsung kita lihat, saya refresh dulu. Ya, seperti ini. Sudah muncul tidak miskin. Ya, seperti itulah hasil input dan outputnya. Dia akan memunculkan hasil apakah dia dalam kategori miskin atau tidak miskin, seperti itu. Atau saya coba dengan kasus yang lain, saya melakukan perhitungan lagi. Saya membuat di sini ID-nya 20, umurnya mungkin muda, statusnya mungkin belum kawin, pendidikannya mungkin sarjana, tanggungannya 0, bekerjaannya saya buat tidak ada, dan penghasilannya tidak ada. Maka di sini apakah akan muncul? Ya, langsung saja kita lihat. Ya, di sini langsung muncul bahwa bahwa ID 21, umurnya muda, statusnya belum kawin, pendidikannya sarjana, tanggungannya 0, pekerjaannya tiada, dan penghasilannya juga tiada. Dapat disimpulkan bahwa di sini bahwa dia itu termasuk golongan miskin, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya jabarkan dari program yang setelah saya buat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.